Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar materi tentang termodinamika dengan kompetensi dasar capaian adalah menganalisis perubahan keadaan gas ideal dan menerapkan hukum termodinamika. Dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep usaha, proses termodinamika, kapasitas kalor gas, hukum termodinamika, dan siklus termodinamika dengan benar. Kemudian menjelaskan penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu mengidentifikasi besaran-besaran termodinamika dengan benar melalui eksperimen dan diskusi. Termodinamika. Pernahkah kalian mendengar kata termodinamika? Apa termodinamika itu? Perhatikan gambar berikut. Bayangkan kalian sedang mengamati kondisi air panas yang mula-mula memiliki suhu sama besar, 100 derajat Celcius, dengan volume sama, dalam dua wadah yang berbeda. Kondisi pertama, air panas ditempatkan dalam gelas yang terbuka. Kondisi kedua, air panas ditempatkan dalam termos tertutup. Dalam hal ini, kedap udara. Kedua air panas tersebut kemudian didiamkan selama beberapa saat, misalnya selama 1 jam. Lalu kalian akan mengukur suhunya menggunakan termometer dan membandingkan volumenya menggunakan gelas ukur. Menurut kalian, apakah suhu air panas pada kondisi pertama dan kedua tetap sama? Bagaimana dengan volumenya? Apakah tetap sama atau berbeda? Tentu suhu air panas pada kondisi pertama dan kedua akan mengalami perbedaan. Suhu air panas pada gelas terbuka akan menurun. Hal ini dikarenakan adanya pertukaran kalor dengan lingkungan yang menyebabkan menurunnya suhu air panas. Sementara pada termos, suhu akan cenderung tetap karena tidak terjadi pertukaran kalor dengan lingkungan. Begitu juga dengan volumenya. Volume air panas pada gelas terbuka akan berkurang dikarenakan adanya pertukaran massa air panas dengan lingkungan. Dalam hal ini mengalami proses penguapan ke lingkungan. Sementara pada termos penguapannya tidak keluar ke lingkungan. Berdasarkan pengamatan di atas, kalian akan memahami mengenai sistem termodinamika dan usaha dalam termodinamika. Termodinamika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang suhu, kalor, dan besaran-besaran lain yang berkaitan. Dalam termodinamika dikenal dua istilah yang sangat berkaitan, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem merupakan sekumpulan benda yang akan diteliti. Adapun lingkungan merupakan semua yang ada di sekitar sistem benda yang diteliti. Seperti pada termos ini, air panas yang ada dalam termos adalah sistem dan daerah yang berada di luar termos disebut dengan lingkungan. Sistem termodinamika. Ada 3 macam sistem termodinamika, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Perhatikan gambar berikut. Sistem terbuka, untuk gambar pertama, adalah sistem yang di dalamnya ada massa dan energi yang masuk atau keluar. Terjadi pertukaran massa dan energi. Dalam hal ini, kalor dari air panas akan menurun dan massanya akan berkurang. Sistem tertutup, untuk gambar yang kedua, adalah sistem yang di dalamnya ada pertukaran energi yang masuk dan keluar, tetapi tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Dalam hal ini, kalor air panas pada gambar kedua akan menurun, sementara massanya tetap. Kenapa? Karena penguapannya terhalang oleh tutup gelas. Dan yang ketiga, sistem terisolasi adalah sistem yang di dalamnya tidak ada massa dan energi yang masuk dan keluar. Tidak terjadi pertukaran massa dan energi ya pada termos gambar ketiga. Usaha termodinamika. Dalam termodinamika dikenal dengan istilah usaha. Usaha dalam termodinamika dapat diamati ketika air yang berada di dispenser menjadi panas pada suhu ruang. Perhatikan gambar berikut.
Usaha dapat diperoleh dengan mengubah keadaan suatu gas. Pada gambar di samping, terjadi perubahan posisi piston seluas A akibat gaya tekan F. Oleh karena piston berpindah posisi sebesar delta H atau S sama dengan delta H, maka usaha yang dilakukan gas sebesar W sama dengan F dikali S. Kita ingat bahwa konsep usaha tidak akan ada usaha jika tidak ada perpindahan. Nah, dalam hal ini seperti piston, pada mula-mula dia mempunyai volume V1, lalu ditekan dengan gaya F, maka volumenya berubah menjadi V2. Di sini terjadi perubahan volume ya, atau pergeseran sebesar delta H. Nah, kita turunkan rumusnya W sama dengan F dikali delta H, kemudian berdasarkan rumus tekanan bahwa F dibagi A, lalu F sama dengan P dikali A, kita masukkan nilai gaya ini ke dalam rumus W sama dengan F dikali H, maka didapat W sama dengan P dikali A dikali delta H. Nah, kita tahu bahwa luas dikali tinggi adalah volume. Nah, maka di sini rumusnya berubah menjadi W sama dengan P dikali delta V ya. Atau W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. P adalah tekanan, V2 adalah volume akhir, V1 adalah volume awal. Nah, ini adalah rumus usaha untuk gas ya. Nah, kita keterangan rumusnya. W sama dengan usaha dalam Joule, P adalah tekanan, boleh Newton per meter kuadrat atau Pascal. Delta V adalah perubahan volume ya. Ingat, delta itu perubahan. V1 volume mula-mula proses, V2 volume akhir proses. Nah, usaha ini nanti akan bernilai positif kalau gas melakukan usaha. Artinya apa? Volume akhir nanti harus lebih besar daripada volume awal. Maka itu W-nya akan bernilai positif. Tetapi jika volume akhir lebih kecil daripada volume awal, seperti gambar ya, volumenya mengecil, maka nanti usahanya akan bernilai negatif. Nah, negatif itu artinya adalah gas menerima usaha dari luar. Seperti kita lihat di gambar, dia mendapatkan gaya dari luar ya. Kita next ke slide berikutnya. Grafik usaha termodinamika. Usaha termodinamika dalam bentuk grafik adalah luas daerah atau area di bawah grafik tersebut. Perhatikan gambar. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, ini grafik hubungan antara tekanan terhadap volume. Artinya semakin ke kanan volumenya membesar, semakin ke atas maka tekanannya membesar. Nah, kita lihat untuk gambar pertama atau grafik pertama, di sini grafiknya mengarah ke kanan, artinya nanti volume akhirnya pasti lebih besar daripada volume awal, makanya nanti W-nya bernilai positif. Sementara pada gambar kedua, di sini grafiknya mengarah ke kiri, berarti volumenya mengecil, makanya nanti usahanya bernilai negatif. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan terkait soal dalam bentuk grafik, usaha termodinamikanya adalah luas area berwarna ya, atau di bawah grafik. Tergantung nanti luasnya apa. Kalau ini bentuknya persegi berarti luas persegi. Kalau nanti bentuknya persegi panjang berarti luas persegi panjang. Kalau bentuknya segitiga, luas segitiga, dan seterusnya. Kita next ke slide berikutnya. Proses-proses dalam termodinamika. Ada beberapa proses yang berhubungan dengan usaha berkaitan dengan volume, suhu, tekanan, dan energi dalam gas. Di antaranya, yang pertama adalah proses isobarik. Adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap. Bar itu tekanan ya. Secara grafik, usaha yang dilakukan pada proses isobarik adalah luas daerah yang diarsir. Usaha pada proses isobarik dirumuskan. Ini rumusnya sama seperti rumus usaha yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Bahwa W sama dengan P dikali delta V atau P dikali V2 min V1. Itu untuk proses isobarik. Kemudian ada isotermik. Adalah proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Secara grafik, usaha yang dilakukan sistem adalah luas daerah di bawah grafik tekanan terhadap volume. Usaha pada proses isotermik dirumuskan.
Untuk grafiknya bisa dilihat gambar di samping ya. Ini melengkung ya ke bawah seperti ini. Nah, dirumuskan W sama dengan integral P dikali dV ya. Nah, kita ingat bahwa persamaan umum gas ideal ya, ini di kimia pasti sudah dapat ya. PV sama dengan nRT. Nah, dengan N adalah mol, R itu tetapan, T itu suhu ya. Ini tekanan dan volume. Nah, kalau kita mau mencari tekanan, maka ini volumenya kita pindah ruas ya. Maka rumusnya menjadi nRT dibagi volume. Nah, rumus ini kita masukkan ke rumus ini ya. Nah, jadi di sini berubah jadinya nRT per V. Nah, cuma V-nya saya masukkan ke dalam integral. Nah, sifat integral dV per V itu adalah ln. Ya. Ln V2 per V1. Batasnya di sini V2 per V1. Makanya rumusnya untuk proses isotermik usahanya adalah W sama dengan N dikali R dikali T ln V2 per V1 ya. Dengan N adalah jumlah zat dalam mol dan R adalah tetapan umum gas nilainya 8,314. Kemudian T adalah suhu mutlak, ini harus dalam Kelvin. Jadi nanti kalau di soal dalam Celsius, kalian rubah dulu ke Kelvin. Kemudian V2 adalah volume, dan volume ingat ya, nanti satuannya harus dalam meter kubik. Jika satuan di soal dalam liter, maka harus dirubah dulu menjadi meter kubik ya. Kita next ke slide berikutnya. Kemudian ada proses isokorik. Adalah proses perubahan keadaan sistem pada volume tetap. Artinya tidak terjadi perubahan volume. Grafik proses isokorik, lihat gambar di samping. Usaha pada proses isokorik bernilai 0 karena volume sistem tidak berubah. Nah, bisa dilihat di grafik ya. Di sini grafiknya tidak mengarah ke kanan atau ke kiri ya. Artinya volumenya tidak bertambah, tidak berubah. Di sini cuma satu titik saja. Yang berubah justru tekanannya ya. Karena volumenya tidak berubah, berarti tidak ada perubahan volume sehingga nilai usahanya adalah 0 ya. Khusus untuk isokorik usahanya tidak ada ya. Artinya bernilai 0. Kita next ke slide berikutnya. Kemudian ada proses adiabatik, adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa ada kalor yang masuk maupun keluar. Artinya kalornya sama dengan 0. Persamaan yang berlaku pada proses adiabatik sebagai berikut. Ada dua persamaan yang mesti kalian ingat. Yang pertama hubungan antara tekanan dan volume. Lalu ada suhu dan volume ya. V1 itu keadaan awal, kemudian yang indeks 2 adalah keadaan akhir. Lalu, usaha pada proses adiabatik merupakan luas di bawah grafik. Usaha yang dilakukan dalam proses adiabatik hanya untuk mengubah energi dalam atau delta U ya, di mana besar usahanya dirumuskan W sama dengan 1 per konstanta Lagrange dikurang 1. Untuk tekanan 1 dikali volume 1 min tekanan 2 dikali volume 2. Ini rumus pertama. Atau boleh menggunakan rumus W sama dengan 1 per konstanta Lagrange min 1. Namun di sini menggunakan mol dan R ya. Lalu kemudian ada suhu. T1 dikurang T2. Nah ini kondisional saja. Tergantung nanti di soal apa yang diketahui. Kita next ke contoh soal. Perhatikan contoh berikut. Gas ideal dipanaskan pada tekanan tetap 4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, sehingga volumenya berubah dari 0,08 meter kubik menjadi 0,2 meter kubik. Hitung besar usaha yang dilakukan gas tersebut. Baik, di sini diketahui tekanan tetap artinya prosesnya adalah isobarik ya, di mana P sama dengan 4 kali 10 pangkat 5, lalu V1 0,08 meter kubik, dan V2 adalah 0,2 meter kubik. Pertanyaannya berapa besar usahanya? Nah, kita tahu bahwa isobarik tadi rumus usahanya adalah P dikali delta V ya. Kemudian kita turunkan P dikali V2 min V1. Kita masukkan angkanya dengan tekanannya 4 kali 10 pangkat 5, lalu V2-nya 0,2 dan V1-nya 0,08. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung.
Dapatnya 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,12. 0,12 kita kalikan dengan 4, hasilnya 0,48 kali 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 artinya 100.000 ya. Nah, namun kalau kita mau ambil satu pangkat, berarti komanya maju ke depan. Berarti 4,8 kali 10 pangkat, nah ini pangkatnya kurang 1, pangkat 4 Joule ya. Nah, kita next ke contoh berikutnya. Nah, perhatikan grafik tekanan terhadap volume berikut. Tentukan besar usaha dalam proses tersebut. Nah, kita lihat di sini grafiknya bentuknya apa? Dari A, B, sampai C sini. Ini satu siklus nih. Ya, bentuknya adalah bentuknya segitiga. Artinya, kita cari dulu alasnya. Panjang AB ini berapa? Ya, dari 1 sampai 8 itu panjangnya 7 ya. Maka alasnya adalah 7. Satuannya sih cm kubik. Nah, sentimeter kubik ini kita rubah ke meter kubik. Itu nilainya adalah 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Sehingga kita sudah ketemu berapa alas segitiganya. Lalu tinggi dari B sampai C itu 6 dikurang 2 ya. Jadi 4. Pangkatnya 10 pangkat 5. Berarti 4 kali 10 pangkat 5. Sekarang kita sudah punya alas dan tinggi. Maka ditanya berapa besar usaha. Sehingga usahanya adalah luas grafik. Berarti kan luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, kita masukkan angkanya. Tadi alasnya 7 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian tingginya 4 kali 10 pangkat 5. Kita selesaikan saja. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2 kali 7, 14. 10 pangkat negatif 6 dengan 10 pangkat 5, 10 pangkat negatif 1. Berarti 14 kali 10 pangkat negatif 1. 10 pangkat negatif 1 itu artinya 1/10. Nah, maka 14 dibagi 10 hasilnya adalah 1,4 Joule. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. 1 mol gas ideal pada suhu konstan 27 derajat Celcius dimampatkan dari volume V menjadi setengah V. Artinya volumenya mengecil ya. Jika R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dan nilai Ln setengah adalah minus 0,69, besar usaha yang dilakukan sistem adalah, baik diketahui di sini ada jumlah molnya 1 ya, berarti N sama dengan 1 mol. Lalu suhunya 27 derajat Celcius, ini kita rubah menjadi Kelvin ditambah 273, jadinya 300 Kelvin. V1-nya nilainya V, kemudian V2-nya setengah V ya. Dan R-nya 8,314. Lalu Ln setengah adalah minus 0,69, ditanya W. Nah, di sini suhu konstan artinya prosesnya adalah isotermis ya, atau isotermik. Thermal itu suhu. Nah, maka menggunakan rumus W sama dengan N dikali R dikali T Ln V2 per V1. Kita masukkan angkanya. N-nya 1, lalu R-nya 8,314, dan T-nya 300. Ini perkalian semua ya. Nah, Ln V2-nya setengah V dan V1-nya V. V dengan V kita coret, maka ini dalam kurung ini adalah Ln setengah ya. Nah, ini kita kali dulu nih, 8,314 kali 300 itu hasilnya 2494,2 Ln setengah. Ln setengah sudah diketahui minus 0,69. Sehingga hasilnya adalah minus 1721 Joule ya. Bernilai negatif karena volumenya mengecil. Volumenya mengecil itu artinya adalah sistem mendapatkan usaha ya. Atau sistem menerima usaha dari lingkungan begitu. Kita next ke contoh berikutnya. Gas dipanaskan pada tekanan tetap. Nah, tekanan tetap berarti isobarik ya. Sebesar 3 kali 10 pangkat 5 Pascal dari suhu 47 derajat Celcius menjadi 127 derajat Celcius. Jika volume mula-mula sebesar 10 liter, tentukan usaha yang terjadi pada gas tersebut. Baik, diketahui di sini ada nilai tekanan 3 kali 10 pangkat 5, lalu ada nilai suhu 1 ya. Kita tambahkan dengan 273 hasilnya 320 Kelvin. Dan T2-nya adalah 400 Kelvin. Di sini V1 10 liter. Nah, liter itu dijadikan meter kubik adalah 10 pangkat negatif 3 meter kubik ya.
Ingat 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Nah, itu diingat ya tangganya. Baik, jika kita menggunakan rumus isobarik, maka W sama dengan P dikali delta V ya. Ada V2, ada V1. Namun di sini yang diketahui hanya P dan V1. Kita belum punya nilai V2. Nah, maka kita cari dulu nilai V2 menggunakan rumus hukum Boyle-Gay-Lussac ya. Itu hukum gas ya. Nah, di sini ada persamaan seperti ini. Ini diingat ya, Boyle-Gay-Lussac. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Nah, ingat. Karena isobarik, maka tekanannya sama. Artinya awal dan akhir sama. Ini kita coret saja P1 dan P2 ya. Nah, nanti bisa saja volum tetap. Misalnya kalau volumenya tetap, berarti V1 dan V2 yang dicoret. Kalau misalnya suhunya yang tetap, maka T1 dan T2 yang dicoret. Nah, ini ingat ya di rumusnya. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Nah, ini kita coret saja tekanannya, maka rumusnya berubah menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2 ya. Kita masukkan nilainya. Saya pakai liter dulu saja agar mudah menghitungnya. Kemudian suhunya masukkan 320 untuk T1 dan 400 untuk T2. Kalau sudah seperti ini kita kali silang saja. Maka V2 sama dengan 400 kali 10 liter ya, dibagi 320. Hasilnya adalah 12,5 liter. Nah, ini baru kita rubah menjadi meter kubik. Hasilnya adalah 12,5 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Sekarang kita sudah punya nilai V2. Maka kita sudah bisa menghitung nilai usaha ya. Maka usaha sama dengan P dikali delta V. Nah, kita masukkan rumusnya. P dikali V2 min V1. Sekarang kita masukkan angkanya ya. P-nya adalah 3 kali 10 pangkat 5. Lalu V2-nya 12,5 dan V1-nya 10. 10 pangkat minus 3-nya saya keluarkan ya agar mudah menghitungnya. Jadi 12,5 dikurang 10, 2,5 ya. Nah, 3 kali 10 pangkat 5, 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 ya. Ini kita kalikan 7,5 kali 10 pangkat 2 ya. Atau 10 pangkat 2 itu 100 kali 7,5 hasilnya 750 Joule. Bagaimana bisa dipahami? Ya, pelan-pelan saja memahaminya ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Kita next lagi ke soal berikutnya. Perhatikan grafik tekanan terhadap volume berikut ya. Grafik tersebut dihasilkan oleh 2 mol gas dengan suhu 500 Kelvin. Usaha yang dilakukan oleh gas sebesar. Nah, di sini pertanyaannya adalah usaha. Diketahui, kayak gambarnya seperti ini ya. Ini bentuknya apa ini? Iya, ini bentuknya adalah trapesium ya. Nah, bentuk trapesium ini saya rubah gambarnya jadi seperti ini ya. Ini sisi tegaknya, kemudian ini alasnya, dan ini adalah atapnya ya. Ini saya rubah, saya putar gambarnya seperti ini. Oke, di sini diketahui alasnya, coba kita lihat alasnya panjangnya berapa? Dari bawah sini sampai ke titik B. Iya, sebesar 2P1 ya. Dari bawah sini sampai sini nih 2P1. Lalu atapnya dari bawah sini sampai sini itu nilainya P1 ya. Dan tinggi itu yang ini saya ambil berarti yang ini ya. Yang V1 sampai 3V1. 3V1 kurang V1 tuh 2V1 ya. Nah, di sini tingginya 2V1. Ditanya adalah berapa besar usahanya. Baik, kita langsung masukkan rumus. W sama dengan luas di bawah grafik ya, atau luas trapesium. Ingat luas trapesium apa? Atap tambah alas bagi 2 kali tinggi ya. Oke. Setengah dikali alas ditambah atap dikali tinggi. Kita masukkan nilai alasnya 2P1 dan atapnya P1. Lalu tingginya 2V1. 2P1 tambah P1 ini 3P1 ya. Nah, 3P1 ini 2 dengan 2 saya coret. Habis ya sisanya V1. Artinya 3 dikali V1 V1. Nah, ingat tadi bahwa di gas ideal V dikali V sama dengan nRT ya. Nah, ini bisa dirubah nih V1 kali V1-nya.
jadinya nRT1. Karena di soal diketahuinya hanya ini ada suhu 500 Kelvin ya, dan R juga 8,314 serta ada mol di sini 2. Nah, kita masukkan nih di sini molnya 2, R-nya 8,314 dan T1-nya itu 500 Kelvin. Sehingga didapatlah hasilnya 24.942 Joule. Oke, jadi ini dikaitkan ya rumusnya. Jadi jangan kalian berhenti cuma sampai sini. Kok cuma 3 dikali V1 kali V1, Pak? Begitu. Sementara kan di soal tidak ada diketahui. Nah, maka kalian harus berpikir lagi itu. Harus bisa menghubungkan rumus ini dengan rumus yang sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari begitu. Ya. Selamat belajar, saya yakin kalian pasti bisa. Kita next ke soal berikutnya. 1 mol gas dikompresi dengan tekanan 100 kilopascal secara adiabatik. Akibatnya terjadi perubahan volume menjadi 20 meter kubik dari volume 60 meter kubik. Nah, ini jangan sampai terkecoh ya. Menjadi 20 meter kubik dari volume 60 meter kubik. Artinya 60 ini adalah mula-mula, yang 20 ini adalah akhir ya. Jika suhu mula-mula gas sebesar 320 Kelvin dan tetapan Laplace sebesar 1,4, tentukan usaha yang dikenakan pada gas tersebut. Baik, di sini diketahui jumlah molnya 1 mol, N ya. Kemudian tekanannya 100 kilopascal. Kilo itu 1000, 10 pangkat 3. Ini 100, 10 pangkat 2. Berarti 2 tambah 3, 10 pangkat 5 pascal ya. Lalu V1-nya di sini 60 dan V2-nya 20. Dan T1 sama dengan 320. Kemudian di sini ada Laplace sama dengan 1,4. Nah, di sini kalian lihat ya, ini kan ditanyanya W ya. Namun kita pengen menggunakan, kalau saya menggunakan hubungan antara volume dan suhu ya, karena sini ada keadaan 1 dan keadaan 2. Nah, kita gunakan rumus diadiabatik yang hubungan antara volume dan suhu. Nah, rumusnya seperti ini ya. T1 dikali V1 sama dengan T2 kali V2. Ini pangkatnya Laplace dikurang 1. Kita kumpulkan dulu yang T-nya, dipindah ruas saja yang T. Maka di sini T1 per T2 ya. Lalu yang V1 yang pangkat Laplace min 1 ini pindahkan. Kita kumpulkan sama-sama ya. Nah, sekarang kita masukkan nih angkanya. T1-nya 320. T2-nya kan belum ada ya, ini yang ditanya. Nah, kita masukkan sini, ini keluarkan saja pangkatnya. Ingat sifat perpangkatan ya. A pangkat M dibagi B pangkat M begitu. Pangkatnya sama tuh, maka pangkatnya bisa dikeluarkan. Jadi A per B dalam kurung begitu, ini pangkat M. Nah, ini bisa dikeluarkan ya. Nah, maka ini V2-nya 20 per 60 ya. Oke, kemudian kita sederhanakan, maka dapatnya adalah 320 per T2 sama dengan sepertiga pangkat 0,4. Nah, sepertiga pangkat 0,4 ini kalian hitung gunakan kalkulator ya. Ketik saja di kalkulator itu 1 bagi 3 sama dengan berapa begitu. Lalu klik X pangkat Y. Ada situ menu X pangkat Y. Nah, kemudian kalian ganti pangkatnya menjadi 0,4. Nanti hasilnya 0,64. Kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kalian kali silang saja. Maka T2 sama dengan 320 dibagi 0,64, hasilnya adalah 500 Kelvin. Setelah ketemu nilai T2, kita gunakan rumus usaha pada adiabatis. 1 per Laplace kurang 1, NR T1 min T2 ya. Kita masukkan angkanya. T1 tadi 320 dan T2-nya 500. Oke, kita hitung saja. Ini hasilnya minus ya. Di sini minus harusnya, saya lupa menulis di sini. Maka W sama dengan 3741,3 Joule ya. Nah, bagaimana bisa dipahami? Nah, kalian mungkin lebih belajarnya di sini ya, bagaimana cara menggunakan rumus ini. Kalau di sini bisa, insya Allah memasukkan ke rumus usahanya gampang saja. Oke, sekarang kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tugas ya. Untuk kalian mendalami ya, belajar lagi di rumah, silahkan dikerjakan 3 soal ini. Dan soal yang terakhir, nah di sini adalah grafik ya. Grafiknya dari B sampai E. Nah, ini bentuknya apa nih dari B sampai E? Nah, itu silahkan kalian jawab ya.
Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa menyelesaikan segala permasalahan yang terkait tentang proses-proses dalam termodinamika. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.